dosen dan juga teman-teman semua. Sebelum saya mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dan teman-teman saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Irwan Apu. Di sini kami kelompok 5 menjelaskan tentang keberhasilan belajar mengajar dari mata kuliah strategi belajar mengajar yang diasuh oleh Ibu Amidah SPD MPB. Di sini pemateri pertama saya sendiri, Irwan Apu. Pemateri kedua, Irwan Kause. Pemateri ketiga, Selin Desiani. Pemateri keempat, Umri Metrana Eko Kune. Pemateri kelima, Renaldi Mateus. Dan pemateri keenam, Septianti datang. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian keberhasilan. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan secara etimologi yaitu berasal dari kata hasil yang artinya sesuatu yang diadakan atau dibuat, dijadikan, dan sebagainya. Keberhasilan juga berarti memperoleh penghargaan kepemimpinan. Keberhasilan bisa dikatakan bahwa akan dilihat lebih tinggi oleh orang lain dalam usaha kebebasan. Kebebasan dari rasa takut, rasa cemas, rasa frustasi, dan kegagalan. Keberhasilan itu bisa diartikan sebagai penghargaan diri. Baik, terima kasih. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya atas nama Irwan Aronandi Kause, saya akan membawakan materi kedua, yaitu indikator keberhasilan. Baik, di sini indikator keberhasilan dikemukakan oleh dua ahli, yaitu ahli Saiful Bahri Jamra dan Aswan. Pada tahun 2006 mereka mengemukakan bahwa indikator keberhasilan belajar ada dua, yaitu antara lain daya serap terhadap pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi yang baik. Yang kedua adalah perilaku. Di sini Saiful Bahri dan Aswan mereka mengemukakan bahwa indikator keberhasilan itu tergantung dari perilaku. Perilaku, di mana perilaku ini digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus yang telah dicapai oleh peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Di sini ada juga para ahli yang menjelaskan indikator keberhasilan. Di sini ada Zainal Arifin pada tahun 2009. Di sini Zainal Arifin pada tahun 2009 menyatakan bahwa indikator keberhasilan belajar dapat dilihat dari berbagai jenis perbuatan atau membentuk tingkah laku peserta didik. Jenis tingkah laku di antara lain yaitu yang pertama adalah kebiasaan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah akumulasi, yang keempat adalah asosiasi, yang kelima adalah sikap, dan yang keenam adalah nilai. Nah, di sini yang pertama itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu sendiri adalah cara yang dimiliki peserta didik yang diperoleh melalui belajar. Yang berikutnya adalah keterampilan. Keterampilan di sini adalah perbuatan atau tingkah laku yang tampak sebagai akibat dari kegiatan yang digerakkan serta dikoordinasi oleh gerakan sistem saraf. Yang berikutnya adalah akumulasi persepsi, yaitu akumulasi persepsi itu sebagai persepsi yang diperoleh peserta didik melalui belajar seperti
pengenalan, simbol angka, dan pengertian. Yang berikutnya adalah asosiasi dan hafalan. Asosiasi dan hafalan di sini adalah seperangkat ingatan mengenai sesuatu sebagai hasil dari penguatan melalui asosiasi, baik asosiasi yang disengaja atau wajar maupun asosiasi tiruan. Yang berikutnya adalah pemahaman. Pemahaman di sini yaitu jenis hasil belajar yang diperoleh melalui kegiatan belajar secara nasional. Yang berikutnya adalah sikap, yaitu pengetahuan, pengajaran, dan kecenderungan perilaku peserta didik terhadap sesuatu. Yang berikutnya adalah nilai. Nilai di sini adalah tolak ukur yang membedakan antara yang baik dengan yang kurang baik, serta moral dan agama. Di sini nilai-nilai dalam kaitannya yaitu kaitannya dengan kehidupan sesama manusia, sedangkan agama adalah penerapan nilai-nilai yang tersendal. Baik materi presentasi yang kedua sampai di sini, dan berikutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selinde Siangin, nomor induk mahasiswa 201080048. Di sini materi yang saya bawakan yaitu materi ketiga tentang penilaian keberhasilan. Nah, untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar siswa itu dapat dilakukan melalui tes presentasi belajar. Nah, berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes presentasi belajar dapat digolongkan dalam 3 jenis penilaian, yaitu yang pertama, tes formatif. Nah, tes formatif ini penilaiannya itu digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasa tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu. Yang kedua, tes subsumatif. Nah, tes subsumatif ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang akan diajarkan dalam waktu tertentu, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil belajar dari tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapot. Yang ketiga, tes subsumatif. Nah, tes subsumatif ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan dalam 1 semester. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode belajar tertentu. Nah, hasil dari tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk nilai kenaikan kelas, menyusun peringkat atau ranking, atau sebagai ukuran mutu belajar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Umri Metriana Kokune dengan NIM 20010080044. Saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu tingkat keberhasilan. Setiap proses belajar selalu menghasilkan belajar, misalnya dihadapi adalah sampai di mana prestasi belajar yang dicapai, yaitu hal ini keberhasilan proses belajar itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, istimewa atau maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa. Yang kedua,
baik sekali atau optimal apabila sebagian besar 76% sampai dengan 99% bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, baik atau minimal apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% sampai 75% saja dikuasai oleh siswa. Yang keempat, kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan dari 60% dikuasai oleh siswa dengan melihat data yang terdapat dalam format yang daya serap siswa dalam pelajaran dan presentasi keberhasilan siswa dalam mencapai titik tersebut. Dapatlah diketahui keberhasilan proses belajar juga mengajar yang telah dilakukan oleh siswa atau guru. Terima kasih. Ya. Salam kepada Ibu dosen dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipresentasikan oleh teman saya, Omri Mitriana Ekokune, tentang keberhasilan belajar mengajar. Di sini saya akan menunjukkan materi yang kelima, yaitu program perbaikan. Taraf atau tingkat keberhasilan belajar mengajar. Yang pertama, apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar atau mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal, atau bahkan maksimal, maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan yang baru. Yang kedua, apabila 75% lebih dari jumlah yang mengikuti proses belajar mengajar, ini berperan penting jika mencapai taraf keberhasilan. Jika tidak mencapai taraf keberhasilan kurang di bawah taraf minimal, maka proses belajar mengajar berikutnya hendaknya bersifat perbaikan. Pengukuran tentang taraf atau tingkatan keberhasilan proses belajar mengajar ini ternyata berperan penting. Karena itu pengukurannya harus betul-betul valid, andal atau yang biasa disebut dengan variabel, dan lugas atau biasa disebut juga dengan objektif. Hal ini mungkin tercapai bila alat ukurnya disusun dengan berdasarkan kaidah, aturan, hukum, atau ketentuan penyusun butir tes. Pengajaran perbaikan biasanya mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Kegiatan yang pertama yaitu mengulang pokok bahasan seluruhnya. Yang kedua, mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai. Yang ketiga, memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama. Dan terakhir, memberikan tugas-tugas khusus. Mungkin ini saja dari saya. Saya pembawa materi yang kelima, yaitu program perbaikan. Saya memberikan kesempatan kepada pembawa materi ke-6. Terima kasih. Dari kelompok 5 dengan NIM 200-108-0047, saya sebagai pembawa materi ke-6, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama, tujuan, pedoman, sekaligus sasaran akan dicapai dalam kegiatan belajar, mengajar. Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajar. Yang kedua, guru. Guru adalah pendidik yang memberikan sejumlah ilmu kepada anak didik. Yang ketiga, anak didik, orang yang dengan sengaja datang ke sekolah. Yang keempat, bahan, dan yang keempat, kegiatan pengajar. Terjadinya interaksi antara guru dengan adik dengan bahan ajarannya. Yang kelima, bahan dan alat evaluasi.
suatu usaha yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Yang terakhir, suasana evaluasi. Dalam proses keberhasilan juga ada suasana evaluasi, yaitu sistem silang atau teknik kegiatan mengelompokkan anak didik dalam rangka evaluasi. Sistem ini digunakan untuk mendapatkan data hasil evaluasi yang benar-benar objektif. Sekian dan terima kasih.